Kita ke informasi lain, pemirsa. Beberapa pekan terakhir Indonesia dilanda suhu udara panas yang tinggi. Dan menurut BMKG, pemirsa, kecilnya intensitas awan membuat sejumlah wilayah terpapar langsung matahari tanpa adanya penghalang. Suhu panas dirasakan masyarakat di sebagian besar wilayah di Indonesia pada beberapa pekan terakhir. Warga yang beraktivitas di luar ruangan mengeluhkan panas menyengat yang dirasakan. Dalam periode 11 hingga 20 April, suhu maksimum mencapai 37,2 derajat Celcius melalui pengamatan stasiun BMKG di Ciputat. Menurut BMKG, kecilnya intensitas awan membuat sejumlah wilayah terpapar langsung matahari tanpa ada penghalang. Secara umumnya, bulan-bulan ini, saat ini, malah dari Maret ya, fenomena agak panas ini, Maret, April sekarang. Ini memang ada kaitannya dengan musim, ya. Ada kaitannya. Kita saat ini sedang ada pada bulan-bulan yang akan memasuki musim kemarau, sehingga di sana sini sudah mulai kurang awan, ya, kurang awannya berkurang, dan itu menyebabkan radiasi matahari itu secara langsung tanpa terhalang awan. Nah, karena kalau ada awan biasanya dia akan tertutup, terpantul sendiri oleh awan ke angkasa lagi. Ya, nah, kalau lagi cerah, ini yang terasa panas. BMKG juga mengimbau masyarakat yang tengah berlibur di ruang terbuka agar dapat menghindari paparan matahari secara langsung lantaran mengandung sinar UV yang tinggi yang dapat merusak kulit. Ada upaya-upaya yang bisa dilakukan saat menghadapi cuaca panas. Pertama, perbanyak konsumsi air putih. Selanjutnya, rutin konsumsi buah-buahan. Menggunakan krim pelembab dan sunscreen. Terakhir, gunakanlah pakaian yang nyaman dan mudah menyerap keringat. Tim Liputan, iNews melaporkan. Tuh, ini pantesan ya, beberapa hari terakhir Pram sangat-sangat terik yang sampai benar-benar terasa sampai ke tulang gitu loh. Bahkan pada sampai ke 11 tulang, April. direbus kali ya. Iya. Tapi beruntungnya cuaca panas ini sudah berakhir bulan puasa kemarin. Iya. Alhamdulillah pas setelah lebaran nih panas-panasnya nih. Tanggal 11 April kemarin sampai 33,8 derajat Celcius di Jakarta. Itu mendingan sih dalam rumah aja kalau kayak gitu ya. Di rumah, dan jangan lupa untuk menggunakan tabir surya ya Pram. Nah, pemirsa, untuk membahas lebih lanjut, pemirsa, kita terhubung dengan dokter spesialis kulit, ada Dr. Gaby Shirley. Halo Dr. Gaby. Halo dokter, apa kabar? Halo. Cantik Terima sekali. kasih dokter udah bergabung bersama kami di edisi yang kali ini. Iya dokter. Dok, boleh kita ngobrol-ngobrol ya dok mengenai dampak apa sih sebenarnya karena panas dan cuaca ekstrim ini khususnya bagi kulit nih dok? Ya. Halo. Ya, Dr. Gaby, bisa dengar suara kami dengan jelas, Dr. Gaby? Jelas. Iya. Dokter Gaby, bisa dijelaskan dok sebenarnya apa dampak panas dan cuaca ekstrim khususnya bagi kulit di teman-teman kita juga yang di Jakarta khususnya yang mobilitasnya ini sering sekali keluar rumah? Oke, dampak bagi kulit sebenarnya sangat berdampak ya. Itu yang pasti kalau untuk kulit itu yang membahayakan adalah kita lebih cepat tua, penuaan dini lebih cepat. Dan yang paling ditakutkan adalah penuaan dini itu flek-flek, melasma timbul, terus juga kulit karena terpapar sinar matahari terlalu berlebihan menjadi lebih kering, dehidrasi karena kekurangan cairan, jadi kulit menjadi lebih kasar, lebih kering dan juga lebih sensitif. Nah, efek pertama kali yang akan terasa itu kalau memang kulit kita itu terpapar terlalu lama, biasanya itu kulit kita lebih cepat merah. Pertama lebih merah, panas, lalu lama-lama udah sign-sign tanda-tanda seperti mau ke arah burning, terbakar. Nah gitu, yang paling ditakutkan adalah sebenarnya terpapar sinar matahari yang terlalu berlebihan adalah ke arah kanker kulit, kanker kulit. Nah, Dokter Gaby, apakah ini berlaku juga untuk anak-anak ataukah hanya orang dewasa seperti itu? Seperti melasma, flek tersebut dapat menyerang anak-anak juga atau seperti apa? Oke, kalau untuk anak-anak sebenarnya gini, sebenarnya sinar matahari itu sangat baik untuk kita. Manusia itu kita memerlukan sinar matahari. Tapi kalau kita terpapar terlalu lama, terlalu berlebihan, itu yang tidak baik. Jadi sebenarnya untuk anak-anak sebetulnya saya secara pribadi saya sangat menyarankan anak-anak lebih banyak kegiatan outdoor activity sebetulnya. Meskipun di siang hari dokter? Ya, karena dengan terpaparnya matahari itu sebenarnya ada vitamin D yang baik untuk tulang kita, untuk tubuh kita.
tapi jamnya yang harus ditentukan. Jadi jam sekitar jam 10 sampai jam 4 itu sangat lebih disarankan tidak untuk terpapar secara langsung, memakai pelindung seperti topi kah, atau memakai baju yang lengan panjang, lalu pakai kacamata, pakai payung, jadi ekstra untuk melindungi tubuh kita. Dan yang pastinya harus memakai sunblock. Sunblock pun juga sebenarnya untuk anak-anak pun juga ada kan. Jadi yang paling minimal menurut saya yang harus dipakai adalah sunblock sih, sunscreen, untuk proteksi dari UV-nya. UV itu kan ada 2. Jadi UVA itu yang ke arah aging, sama UVB. B itu burn. Nah, yang kita takutkan mungkin kalau anak-anak sebenarnya lebih ke arah terbakarnya ya. Karena efek langsungnya itu kan kulitnya menjadi lebih merah. Kalau merah terus ada efek dini untuk terbakar, anak-anak kan lebih cenderung perih kan kulitnya. Betul, betul. Nah, itu yang ditakutkan sih sebetulnya. Begitu ya dok, berarti sebenarnya wisata outdoor ataupun juga aktivitas outdoor ini sebenarnya disarankan, tapi jamnya ini yang perlu dipilih. Disarankan untuk jam 10 ke atas sampai jam 4 ini jangan langsung terpapar sinar matahari. Nah dok, ini kita juga penasaran ya dok, kan berarti tabir surya berperan penting ya untuk kita-kita yang beraktivitas di luar, bahkan juga apakah ini juga diperlukan jika kita di dalam rumah atau dalam gedung ini dokter? Harus mau di aktivitas luar maupun di indoor sangat disarankan oleh dokter untuk memakai tabir surya. Kenapa? Karena walaupun tanpa disadari di dalam pun kan kita kan kebanyakan juga sekarang rumah ataupun kantor kan banyak kaca kan. Nah ini kan memantulkan UV-nya juga kan sebetulnya. Yang tidak terasa, oh sepertinya saya tidak terpapar secara langsung. Itu betul, tidak terpapar secara langsung. Tapi paparan sinar mataharinya itu tetap kena ke kulit kita. Oke, dokter, ini kan sinar matahari ada sisi positifnya, ada sisi negatifnya juga. Tadi kalau dokter bilang sinar matahari mengandung vitamin D, cuman kalau bisa juga ini memicu kanker kulit. Nah ini proses bisa terjangkit kanker kulit karena sinar matahari seperti apa dokter? Gini, jadi kalau untuk ke arah kanker kulit sebenarnya tidak langsung kita terpapar satu kali langsung kena kanker kulit, itu tidak. Itu adalah jangka waktu yang cukup lama. Jadi terekspos yang terlalu cukup lama sehingga merubah genetik kulit tersebut, kulit kita berubah menjadi ekspresi yang berbeda ke arah keganasan. Sebenarnya itu akan ada sign-sign yang bisa dilihat. Mungkin dengan perubahan tiba-tiba timbul seperti kita sebutnya dengan keratosis. Keratosis itu kayak tai lalat yang kecil-kecil gitu loh. Mungkin di kulit kah, di dada atau di wajah. Nah itu keratosis itu, nah dari bentuknya itu ada yang sedikit berbeda biasanya. Biasanya kalau praktisi dokter akan lebih bisa mengerti, oh ini sepertinya ke arah pre-cancer atau tidak. Ada gejala-gejala mungkin yang bisa dirasakan dok kalau ini kecenderungannya bisa menjadi kanker kulit dokter? Sebenarnya gejala secara langsung ada ini seperti tidak, tapi dari bentuknya. Biasanya dari bentuknya. Dari bentuknya itu mungkin kalau pertama kali cukup mengganggu kita secara estetikanya. Oh, sepertinya estetikanya ini kok kayak nggak enak dilihat ya, kok makin membesar atau makin banyak gitu. Tapi kalau memang sudah makin agak arah keganasannya lebih dalam, biasanya dia memang ada gejala mungkin perih kah, kemerahan kah, bentuknya pun menjadi tidak teratur kah, warnanya juga menjadi berubah kah gitu loh. Jadi ada progres-progres tertentu yang kok cukup signifikan waktunya perubahannya tersebut. Nah dokter, ini dokter kalau misalnya kita terlanjur terpapar sinar matahari, kita ketahui juga beberapa hari ini kan lagi panas-panas banget nih dok. Ini seharusnya yang kita lakukan seperti apa sih dok? Boleh nggak sih banjur pakai air dingin langsung nggak seperti itu kalau terkena sinar matahari? Atau seperti apa dokter? Apakah perlu juga namanya reapply tabir surya ini berapa jam sekali yang dianjurkan dan supaya kita tetap cantik kayak dokter Gaby ya? Bagaimana dok? Ya. Kalau untuk sunblock itu pasti. Kalau memang kita melakukan aktivitas luar, outdoor activity, itu kita pasti harus menggunakan sunblock reapply itu iya. Kalau seperti SPF 30 itu disarankan kurang lebih sekitar 5 jam. SPF 50 itu sekitar 8 jam. Tapi kalau memang benar-benar terpapar langsung, dokter sarankan sih sebetulnya 2 jam sekali itu lebih baik untuk menghindari resiko burn. Terbakar karena paparan sinar matahari yang terlalu menyengat di kulit kita. Oke, baik, terima kasih banyak. Yang pasti juga menggunakan ya pakaian yang tertutup ya. Panjang dokter ya, lebih aman lagi dari triple perlindungannya dokter ya. Ya, dan satu lagi, kita sebenarnya juga matahari terlalu terik itu tidak baik untuk mata.
Oh, iya. Jadi disarankan memakai kacamata. Karena kenapa? Kalau kita tanpa kacamata pelindung kacamata, biasanya kita lebih resiko katarak dini. Waduh, nggak mau ya kayak gitu ya. Oke, baik. Dr. Terima kasih Gaby. banyak dokter telah berbagi informasi bersama Ya. kami semua di sini. Terima kasih banyak Dr. Gaby Shirley selaku spesialis kulit Oke. telah bergabung bersama kami dari siang.